belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. Nah, kita lihat pada menu utama ini ada beberapa konten. Yang pertama, mengapa, yang kedua, definisi, yang ketiga, teori-teori ahli, yang keempat, bagaimana, yang kelima, sumber rujukan, yang keenam, pernyataan, dan yang ketujuh, info lebih lanjut. Nah, kita klik mengapa. Nah, di mengapa ini dijelaskan latar belakang mengapa perlu diadakannya kegiatan mengidentifikasi kesulitan belajar pada peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. Yang pertama, setiap siswa hendaknya mendapat kesempatan dan pelayanan untuk berkembang secara maksimal. Yang kedua, adanya perbedaan kemampuan, kecerdasan, bakat, minat dan latar belakang lingkungan masing-masing siswa. Yang ketiga, sistem pengajaran di sekolah seharusnya memberi kesempatan pada siswa untuk maju sesuai dengan kemampuannya. Dan keempat, untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh siswa, hendaknya guru beserta BP lebih intensif dalam menangani siswa dengan menambah pengetahuan, sikap terbuka, dan mengasah keterampilan dalam mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik atau siswa. Kita balik ke menu. Yang kedua yaitu definisi. Di definisi ini dijelaskan bahwa mengidentifikasi adalah kegiatan mengenal atau meneliti. Kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu adalah kondisi peserta didik dalam proses belajar suatu mata pelajaran yang ditandai dengan adanya kendala-kendala yang muncul untuk mencapai suatu hasil belajar yang optimal dari suatu mata pelajaran. Jadi, mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu adalah kegiatan mengenal atau meneliti gejala-gejala kesulitan belajar yang tampak pada siswa dalam rangka mencapai suatu hasil belajar yang optimal dari suatu mata pelajaran. Kita kembali ke menu. Selanjutnya yaitu kita klik teori-teori ahli. Nah, teori-teori ahli ini ada 3 yang mendukung tentang identifikasi kesulitan belajar. Yang pertama itu ada teori belajar behaviorisme, yang kedua teori belajar konstruktivisme, yang ketiga teori belajar kognitivisme. Kita klik teori belajar behaviorisme. Teori ini diikuti antara lain oleh L. Bloomfield dan B.F. Skinner. Teori behaviorisme merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku, serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Dalam hal belajar, teori ini lebih mementingkan faktor eksternal dibandingkan faktor internal dari individu, sehingga terkesan siswa hanya pasif saja menunggu stimulus dari luar atau dari guru, yakni melalui mekanisme stimulus dan respon. Guru memberikan stimulus, siswa merespon, seperti tampak pada latihan Tubian. Kita kembali ke menu. Nah, yang kedua teori belajar konstruktivisme. Nah, biasa mengatakan bahwa struktur kognisi itu dapat berubah sesuai dengan kemampuan dan upaya individu sendiri. Menurut konstruktivisme, pembelajar akan membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan apa yang sudah diketahuinya. Karena itu, belajar tentang dan mempelajari sesuatu itu tidak dapat diwakilkan dan tidak dapat diborongkan kepada orang lain. Siswa sendiri harus proaktif mencari dan menemukan pengetahuan itu, dan mengalami sendiri proses belajar dengan mencari dan menemukan. Di sini diperlukan pemahaman guru tentang apa yang sudah diketahui pembelajar, atau apa yang disebut pengetahuan awal, sehingga guru bisa tepat menyajikan bahan pengajaran yang pas untuk siswa. Kita kembali ke... Nah, yang ketiga itu tentang teori belajar kognitivisme. Nah, dalam belajar, kognitivisme mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan. Bagi kognitivisme, belajar merupakan interaksi antara individu dan lingkungan, dan hal itu terjadi terus-menerus sepanjang hayatnya. Pakar kognitivisme, Jean Piaget, mengatakan pendapatnya tentang perkembangan kognitif anak yang terdiri atas beberapa tahap. Piaget mengatakan bahwa anak itu di samping meniru-niru, juga aktif dan kreatif dalam menguasai bahasa ibunya. Kemampuan untuk menguasai bahasa itu didasari oleh adanya kognisi. Kognisi itu memiliki struktur dan fungsi. Fungsi itu bersifat generatif, dibawa sejak lahir, sedangkan struktur kognisi
bisa berubah sesuai dengan kemampuan dan upaya individu. Kita kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya itu tentang bagaimana. Nah, di bagaimana ini merupakan tahapan mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. Yang pertama ada prosedur dan teknik, yang kedua ada faktor penyebab, yang ketiga kriteria siswa, yang keempat langkah-langkah, dan yang kelima itu ada video. Kita klik prosedur dan teknik. Nah, diagnosis kesulitan belajar. Burutan mengatakan, teknik dan instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan identifikasi kesulitan belajar peserta didik ada sebagai berikut. Yang pertama, general diagnosis. Pada tahap ini, lazim dipergunakan tes baku, seperti yang digunakan untuk evaluasi dan pengukuran psikologi dan hasil belajar. Sasarannya, untuk menemukan siapakah siswa yang diduga mengalami kelemahan tertentu. Nah, yang kedua itu analistik diagnosis. Pada tahap ini, lazimnya digunakan tes diagnosis. Sasarannya untuk mengetahui di mana letak kelemahan siswa tersebut. Nah, yang ketiga, psychological diagnosis. Pada tahap ini, teknik pendekatan dan instrumen yang digunakan antara lain observasi, analisis karya tulis, analisis proses dan respon lisan, analisis sebagai catatan objektif, wawancara, pendekatan laboratorium dan klinis, dan selanjutnya studi kasus. Sasaran kegiatan diagnosis pada langkah ini pada dasarnya ditunjukkan untuk memahami karakteristik dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar. Nah, yang kedua itu faktor penyebab. Di sini mau menjelaskan tentang mengidentifikasi faktor penyebab kesulitan belajar. Menurut Lord, ada 3 macam yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Yang pertama, stimulus atau learning variable yang mencakup learning experience variable yang diantaranya mengenai metode variabel antara lain kuat lemahnya motivasi untuk belajar, intensif tidaknya bimbingan guru, ada tidaknya kesempatan berlatih atau berpraktik, ada tidaknya upaya dan kesempatan penguatan. Nah, yang kedua itu text variable yang mencakup menarik tidaknya apa yang harus dipelajari dan dilakukan, bermakna tidaknya apa yang dipelajari dan dilakukan. Lalu, sesuai tidaknya atau panjang atau luasnya, serta tingkat kesukaran apa yang harus dipelajari dan dikerjakan. Nah, yang kedua itu dari environment variable, menyangkut iklim belajar yang bergantung pada faktor-faktor. Yang pertama, tersedia tidaknya tempat atau ruangan yang memadai. Yang kedua, cukup tidaknya waktu, serta tepat tidaknya penggunaan waktu tersebut untuk waktu belajar. Yang ketiga, harmonis tidaknya hubungan manusiawi, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Nah, yang B itu organismic variable yang mencakup pertama itu karakteristik of the learn, antara lain tingkatan intelijensi, usia, taraf kematangan, jenis kelamin, kesiapan dan kematangan untuk belajar. Dengan demikian, kelemahan sering disebabkan oleh yang pertama itu kurangnya kemampuan dan keterampilan kognitif. Lalu, terbatasnya kemampuan menghimpun dan mengintegrasikan informasi. Selanjutnya, kurang gairah belajar karena kurang jelasnya tujuan atau inspirasi. Nah, yang kedua itu mediating proses. Kondisi yang lazim terdapat dalam diri siswa antara lain pertama itu intelijensi, persepsi, motivasi, dorongan, lapar, takut, cemas, kesiapan konflik, tekanan batin, dan sebagainya turut berperan pula dalam proses berperilaku termasuk perilaku belajar. Nah, yang C itu respon variabel. Sebagaimana kita kelompokkan berdasarkan tujuan-tujuan pendidikan, yaitu yang pertama, tujuan-tujuan kognitif, seperti pengetahuan, konsep-konsep, keterampilan, pemecahan masalah. Nah, yang kedua itu tujuan-tujuan afektif, seperti sikap-sikap, nilai-nilai, minat, dan apersepsi. Yang ketiga, tujuan-tujuan pola bertindak, antara lain keterampilan psikomotoris, kompetensi untuk menyelenggarakan pertemuan, berpidato, memimpin diskusi, pertunjukan, dan sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan berupa kebiasaan hidup sehat, keamanan, kebersihan, keberanian, disertai kesopanan, ketegasan, ketekunan, kejujuran, kerapihan, keserasian, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu kriteria siswa, kita klik. Nah, kriteria siswa mengalami kesulitan belajar. Yang pertama itu ditinjau dari tujuan pendidikan. Dalam keseluruhan sistem pendidikan, tujuan pendidikan merupakan salah satu komponen
pendidikan yang penting, karena akan memberikan arah proses kegiatan pendidikan. Segenap kegiatan pendidikan atau kegiatan pembelajaran diarahkan guna mencapai tujuan pembelajaran. Siswa yang dapat mencapai target-target tujuan-tujuan tersebut dapat dianggap sebagai siswa yang berhasil. Sedangkan, apabila siswa tidak mampu mencapai tujuan-tujuan tersebut, dapat dikatakan siswa tersebut mengalami kesulitan belajar. Nah, yang kedua, ditinjau dari kedudukan dalam kelompok. Kedudukan seseorang siswa di dalam kelompoknya akan menjadi ukuran dalam pencapaian hasil belajarnya. Siswa dikatakan mengalami kesulitan belajar apabila memperoleh prestasi belajar di bawah prestasi rata-rata kelompok secara keseluruhan. Nah, ditinjau dari yang ketiga itu perbandingan antara potensi dan prestasi. Prestasi belajar yang dicapai seorang siswa akan tergantung dari tingkat potensinya, baik yang berupa kecerdasan maupun bakat. Siswa yang memiliki potensi yang rendah cenderung untuk memperoleh prestasi belajar yang rendah pula. Dengan membandingkan antara potensi dengan prestasi belajar yang dicapainya, kita dapat memperkirakan sampai sejauh mana dapat merealisasikan potensi yang dimilikinya. Nah, yang keempat itu ditinjau dari kepribadian. Siswa dikatakan mengalami kesulitan belajar apabila menunjukkan pola-pola perilaku atau kepribadian yang menyimpang dari seharusnya, seperti acuh tak acuh, melalaikan tugas, sering membolos, menentang, menyendiri, motivasinya lemah, emosi yang tidak seimbang, dan sebagainya. Nah, yang keempat itu kita memasuki langkah-langkah. Kita klik. Nah, di sini berisi langkah-langkah mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama itu dari mengenali kesulitan belajar siswa melalui analisis perilaku. Di antaranya, yang A, cepat lambatnya menyelesaikan tugas. Guru dalam memberikan tugas atau tes selalu disertai batas waktu yang dapat membantu guru dalam menemukan kasus kesulitan belajar. Pelaksanaannya dengan mencatat waktu yang diperlukan siswa dalam menyelesaikan tugas. Dari catatan ini, diketahui siswa yang selalu cepat, siswa yang tepat waktu, dan siswa yang terlambat. Selanjutnya, kita bandingkan lama keterlambatan dan frekuensi keterlambatan tersebut secara kelompok. Bagi siswa yang lambat menyelesaikan tugasnya, berarti mengalami kesulitan belajar. Nah, yang B, dari ketekunan dan kehadiran dalam mengikuti pelajaran. Siswa yang tidak tekun atau selalu gelisah dalam mengikuti pelajaran, sering absen atau membolos, dapat diduga bahwa siswa tersebut mengalami kesulitan belajar. Nah, yang C, partisipasi dalam mengerjakan tugas kelompok. Pada mata pelajaran tertentu, siswa dituntut memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi sosial, serta kemampuan mengajukan pendapat, penyanggahan, dan segala kualifikasinya. Dari hal itu, kita akan memperoleh gambaran partisipasi siswa dalam kelompoknya dan menemukan siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Nah, yang D, kemampuan kerjasama dan penyesuaian sosial. Ada suatu mata pelajaran yang menuntut siswa untuk mampu bekerja sama dengan kelompok. Siswa yang tidak mampu bekerja sama, tidak menerima dan tidak mau berinteraksi dengan anggota kelompoknya diduga mengalami kesulitan belajar. Nah, yang kedua itu dari mengenali kesulitan belajar siswa melalui analisis prestasi belajar. Abin Syamsuddin memberikan ilustrasi tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan cara menghimpun dan menganalisis catatan-catatan hasil belajar serta menafsirkannya dengan cara tertentu. Dalam menafsirkan data hasil belajar, dapat menggunakan kriteria reference yang biasanya kita kenal dengan acuan patokan dan norm reference atau acuan norma. Apabila kita menggunakan kriteria reference, maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah: pertama, menetapkan angka minimal sebagai batas lulus. Yang kedua, membandingkan nilai setiap siswa dengan nilai batas lulus yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mencatat atau mengidentifikasi siswa yang memperoleh nilai di bawah nilai batas lulus sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah, yang ketiga, menentukan prioritas bantuan. Prioritas bantuan didasarkan pada besarnya selisih nilai yang diperoleh siswa dengan nilai batas lulus. Siswa yang paling besar selisihnya harus memperoleh prioritas bantuan. Selanjutnya, jika kita menggunakan norm reference, maka nilai prestasi rata-rata dijadikan ukuran pembanding bagi setiap nilai prestasi siswa secara individual. Adapun cara dan langkah yang ditempuh adalah: pertama, mencari atau menghitung nilai rata-rata dari anggota kelompok. Yang kedua, menandai siswa yang menilai prestasinya di bawah rata-rata prestasi kelas. Dan yang ketiga, menentukan prioritas bantuan. Nah, selanjutnya kita lihat video, kita klik videonya.
balik lagi ke menu. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu utama. Nah, kita klik sumber rujukan. Nah, sumber rujukan materi tadi yaitu dari buku Abdurrahman, Pendidikan bagi Anak Persekutuan Belajar, lalu Profesor Dr. Haji Abidin Syamsuddin Makmun tentang Psikologi Pendidikan, dan Mubinsyah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, dan dari beberapa website, yaitu website pendidikan khusus dan website meningkatkan motivasi belajar siswa berkesulitan belajar. Kita kembali ke menu utama, yang kita klik pernyataan. Nah, materi ini merupakan hasil kompilasi dari berbagai sumber. Sumber rujukan utama materi ini diambil dari buku Abdurrahman M, Profesor Dr. Haji Abidin Syamsuddin, Mubinsyah, dan sumber pendukung lainnya dari Dahar dan Rus Effendi. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi saya di dnirmalasari27@gmail.com dan bisa di blog saya http://canvasalphabet.blogspot.com dan di Facebook Nirmalasari Dinar. Kita kembali ke menu. Nah, kita sudah selesai membahas materi ini. Selanjutnya kita klik keluar. Apakah Anda yakin ingin keluar? Kita klik ya.